Cara cocok tanam padi dengan perlakuan organik sudah mulai banyak dilakukan petani seperti di sejumlah areal persawahan di wilayah Kecamatan Kayen. Beras organik atau yang diproduksi dengan perlakuan alami kini semakin banyak digemari masyarakat, meski harga memang lebih mahal dibanding dengan harga beras pada umumnya. Karena caranya yang lebih mudah, membuat sejumlah petani di Pati mulai beralih untuk perlakuan cocok tanam padinya secara alami organik. Jamal, seorang petani yang sudah membuktikan cara bercocok tanam padi dengan perlakuan alami organik. Dari 2 kali panen, hasilnya meningkat dibanding dari yang sebelumnya. Pada panen perdana padi basmati, dengan perlakuan organik di areal sawahnya seluas 1,9 hektar, Jamal petani asal Jatimulyo Kayen itu kembali dapat menikmati panen padi jenis basmati, mentik susu, dan beras hitam dengan perlakuan alami. Dari awal kita dibina komunitas regio dan dibina ketua kelompok gotong royong Kayen dan penyuluh BPW Kayen. Awalnya sebelum tanam saya kasih pupuk organik buatan sendiri dari kletong sapi sama kletong kambing dan asam umit itu sebagai pupuk dasar. 3 hari sebelum dasar saya kasih asam umit per kotak saya kasih 2 liter. Kalau MT1 kemarin saya kasih 1 liter, berhubung MT2 biasanya itu kesuburan mengurang, jadi saya kasih 2 liter. Bertemu langsung dengan petani, anggota DPRD Pati Soekarno yang juga penasehat komunitas Gagego Organik Pati, menyampaikan jika penggunaan pupuk kimia dan pestisida oleh petani justru membuat tanaman padi tercemar residu zat-zat kimia yang kurang baik untuk kesehatan. Saya ini sudah lama ya untuk menggerakkan, mendorong supaya pertanian secara umum itu merubah cara budidaya, walaupun belum bisa dikatakan organik full, paling tidak sudah mengurangi pestisida kimia maupun pupuk kimia. Karena apa? Karena tadi sudah saya katakan di bidang kesehatan itu sekarang memang yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Pati ini sudah banyak tercemar residu pestisida kimia maupun pupuk kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi lahan karena sudah puluhan tahun dengan pupuk kimia maupun pestisida itu pengaruhnya luar biasa. Karena saya ngamati di wilayah kecamatan ada di Kabupaten Pati itu rata-rata tekstur tanahnya sudah berubah, minimal itu sudah keras. Nah ini kalau tidak dimulai dengan adanya upaya kembali ke alam, itu saya kira nanti pasti ada titik jenuhnya. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Kita selaku wakil rakyat juga mendorong kelompok-kelompok ataupun dari dinas sendiri sebagai pembina, pendamping supaya tidak ada busan-busannya. Termasuk setelah saya ikuti dari musim tanam pertama, musim tanam kedua ini ternyata gaungnya juga sudah didengar oleh masyarakat. Soekarno menambahkan, bila penggunaan pupuk dan pestisida kimia, kondisi tanah persawahan pasti akan menjumpai titik jenuh. Untuk menghindari hal ini, pemerintah bersama DPRD Kabupaten Pati mendorong agar penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara bertahap terus dikurangi. Soekarno juga berharap Dinas Pertanian ikut mendampingi para petani yang sudah mulai meninggalkan pupuk dan pestisida kimia dan penerapan perlakuan alami dalam budidaya tanaman padi secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatannya serta mengembalikan kesuburan tanah. Tim Liputan Parlemen TV Pati.